Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang generosity and giving. Ya, generosity artinya murah hati, giving artinya memberi, ya, pemberian. Bagaimana kita punya hati yang murah, nggak mahal gitu ya. Kalau mahal itu susah didapat. Tapi kalau murah itu gampang tersentuh. Ya, kalau ngelihat orang tuh mudah punya belas kasihan. Jadi bermurah hati. Ya, kalau dia salah, kita nggak jual mahal sama dia gitu ya, karena lu salah gue nggak mau deket sama lu, tapi kita punya hati yang mau mengampuni. Nah itu generosity. Giving adalah memberi waktu, memberi uang, dan memberi semua yang kita bisa berikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Mari kita belajar. Ada dua macam manusia yang murah hati, suka memberi, dan manusia yang pelit. Ya, mengapa ada manusia yang suka memberi? Ya, hatinya nggak tahan melihat orang susah. Ya, baik waktu cukup ataupun pada waktu kurang. Keinginannya ingin selalu berbagi. Tapi ada orang yang pelit sekalipun hartanya banyak. Dia memberhalakan hartanya menjadi tuan dalam hidupnya. Penyebabnya karena mereka tidak mengerti kemurahan Allah. Lanjut. Tuhan melihat manusia yang tahu balas budi. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara, dan Tuhan memperhitungkan apakah kita tahu budi, ya. Anak sama orang tua seringkali dibilang kalau bahasa Chinese, kamu harus uhau, kamu harus berbakti sama orang tua. Ya, tahu balas budi gitu ya. Nah, orang yang telah mengalami kemurahan Allah, hatinya tidak tahan untuk berbagi dengan sesamanya. Dia tahu dia dipercayakan kemurahan dari Allah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia bisa menanggung beban sesamanya demi balas budinya kepada Tuhan. Dia memandang sesamanya sebagai wujud cintanya kepada Tuhan yang telah memberkatinya. Oleh karena itu kemurahan hati sangat berhubungan erat dengan hidup yang kekal. Kenapa berhubungan erat dengan hidup yang kekal? Karena itu bicara tentang pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan? Dengan semua yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Ya, jadi itu bicara tentang nanti kalau ketemu Tuhan, kamu sudah dipercaya, apa yang kamu sudah lakukan dengan semua yang dipercayakan tersebut. Tuhan mempertanyakan. Lebih lanjut, penghakiman terakhir ya, bicara tentang hidup yang kekal, bicara tentang kemurahan Allah itu sangat close ya, dengan sangat dekat, sangat erat berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Ya. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ayat 34. Oke, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ada amin? Ada amin? Semua dari kita masuk dalam kerajaannya? Amin? Amin ya, semangat ya, semangat. Kita mau menikmati yang baik dari Tuhan ya. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dia murah ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dia murah hatinya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Murah hati tidak dibatasi dengan status orang itu. Dan Tuhan sangat menekankan orang-orang yang justru nggak dipandang, itu yang Tuhan perhatikan cara kita memperlakukan mereka. Cara kita memperlakukan orang-orang di bawah kita.
ya sebagai pimpinan dengan yang di bawahnya, bagaimana dengan orang-orang yang setiap hari bersama dengan kita. Ayat 51, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan bila manakah kami lihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi orang yang murah hati akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi murah hati itu sangat erat dengan kehidupan kekal yang kita akan miliki. Murah hati ujungnya hidup kekal. Kasih tahu teman sebelah kiri kanannya. Tepuk ya. Murah hati ujungnya hidup kekal. Kasih tahu sebelah kiri kanan supaya kita ingat ya. Murah hati ujungnya hidup yang kekal. Ya. Sangat penting untuk bisa tahu murah hati ujungnya hidup kekal. Coba kita belajar lagi dari 2 cerita yang akan kita dibaca ya. Orang Samaria yang murah hati. Ya kita akan belajar orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, ada yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang itu adalah ahli Taurat. Ya bukan orang Farisi tapi ahli Taurat. Orang yang punya pendidikan, kemampuan di dalam Taurat. Dan dia bertanya, dia menghormati Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang menggelitik dia tanya. Lanjut, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. 2 hukum yang utama itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ini ahli Taurat untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang turun, dikasih perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Melewati orang-orang yang sedang membutuhkan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, alasannya berbagai macam. Ada karena najis, dia mau bertugas, melayani di bait suci, nggak boleh bersentuhan dengan darah, dan segala macam. Ya. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria dengan orang Yahudi itu ada jarak. Mereka tuh nggak boleh deketan. Ya orang Yahudi menganggap kelas 2 orang Samaria. Tapi orang Samaria walaupun sering dibully, ya kalau kelas 2 tuh seperti ini. Dulu di Amerika ada hitam dan putih, ras hitam dan putih, di mana ras hitam itu kalau naik bis harus di belakang. Ras putih harus di depan. Nah selalu mendapat perlakuan kalau ngantri yang putih dulu walaupun datangnya terlambat. Nah selalu diprioritaskan yang putih. Nah seperti itu juga kelompok Yahudi itu sangat menganggap rendah orang Samaria. Tapi orang Samaria itu tidak membalas kepada orang Yahudi yang sedang dirampok itu, yang sedang mengalami luka berat. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan walaupun dibully. Walaupun dia mengalami sakit yang gak mudah ya, setiap hari mendapat perlakuan didiskriminasi gitu ya. Lanjut, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Rupanya udah kenal karena sering nginep di situ. Ini ya, saya kasih 2 dinar, nanti kalau kurang saya akan balik lagi. Dan percaya pemiliknya karena sering lewat, sering datang. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kalau itu ditanyakan kepada kita, menurut saudara-saudara semua, siapakah di antara ketiga orang itu, orang imam, Lewi, atau orang Samaria yang adalah saudara sesama kita? Siapa? Siapa? Kok sounding ya? Siapa? Siapa? Orang Samaria ya, bahasa Inggrisnya the good Samaritan. Ya. Kemudian jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya, terlepas dari siapapun kita yang menunjukkan belas kasihan, itulah saudara kita yang memang peduli terhadap kita. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, jadi hidup yang kekal bicara tentang kemurahan hati, bahkan kepada orang-orang yang menjengkelkan kita. Kita tetap bermurah hati, yang memberikan pengampunan, memberikan senyum, memberikan belas kasihan, memberikan enggak ragu-ragu, ya, balut, bersihin, ya enggak ragu bahwa dia udah pernah nyakitin, dia tetap membantu. Ya, kalau orang sudah nyikut, biasanya sesama manusia, lu sikut gue sikut lu. Kalau lu hajar gue hajar lu. Tapi ini berbeda caranya. Ya, cara pendekatan kita untuk menikmati hidup yang kekal, itu harus punya hati yang murah. Nilai ini yang 2 bulan ini, Gereja Sidang Jemaat Al-Bethlehem menekankan kepada kita semua. Milikilah nilai kemurahan hati. Coba kita belajar lagi dari seorang kaya, ya, anak muda yang kaya. Ya, cerita yang berikutnya adalah anak muda yang kaya. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17 jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Saya membayangkan Tuhan Yesus ngomong dengan tegas gitu ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus anak muda yang kaya itu bilang, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Wah, dengan gagah gitu ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Murid-muridnya tanya, ya salah satunya Petrus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu, kalau nggak ngerti konsep ini,
Walaupun kita udah berpuluh tahun, kita akan menjadi terbelakang. Orang yang baru masuk tapi ngerti konsep ini, dia bisa menjadi yang terdahulu. Karena itu hati-hati, kalau kita memahami konsep ini, kita akan bisa inline dengan apa yang Tuhan mau. Berjalan beriringan, kita nggak jadi terbelakang. Ya, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bagaimana kita bisa punya hati seperti yang Tuhan Yesus mau? Nggak gampang, kalau hartanya nggak banyak gampang, tapi kalau hartanya banyak nggak gampang. Tapi pertanyaannya kan begini, apakah Tuhan Yesus memberi hidup kekal karena dia bisa bayar dengan hartanya? Bukan karena harta sebenarnya, tapi Tuhan lebih melihat hati orang itu. Apakah hatinya sungguh mengasihi Tuhan? Karena itu dia tantang. Nah, bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan, memiliki hati yang mencintai Tuhan? Mari kita masuk dalam slide berikutnya. Rahasia hidup kekal, rahasia memiliki hidup kekal adalah hidup dalam kemurahan Allah. Rahasia hidup kekal adalah hidup dalam kemurahan Allah. Diumpamakan, kita semua diundang ke sebuah pesta di mana tuan rumah sudah menyediakan apa yang kau butuhkan untuk pesta itu. Ada sebuah perumpamaan untuk kita bisa memahami kemurahan Allah. Tuan rumah sudah menyediakan apa yang kau butuhkan untuk pesta itu. Dekorasi, makanan, minuman, semua yang baik tuan rumah sudah sediakan. Yang punya pesta itu sudah menyediakan. Semua cukup tersedia di pesta itu. Kamu hanya tinggal mengurus diri sendiri dan fokus memperhatikan sesamamu. Seperti itulah Tuhan pada waktu menciptakan manusia, dia adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Kita diundang ke bumi yang dia ciptakan dengan yang baik di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan memberikan kemurahannya kepada saya dan saudara. Ya, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia bermurah hati. Ya, Allah kita adalah Allah yang generous. Sampai hari ini Allah yang generous. Buktinya apa? Pada waktu Adam dan Hawa diberikan di Taman Eden, semua disediakan oleh Tuhan. Enggak pernah ada sesuatu yang rasa kurang. Ya, kamu boleh makan kecuali yang di tengah. Kecuali yang di tengah. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, buahnya jangan kau makan. Tapi sekelilingnya boleh kau makan. Tapi buah yang di tengah jangan dimakan. Tuh ada banyak buah nangka, buah alpukat yang enak-enak ya, buah duren, ya semua yang baik boleh kamu makan. Tapi khusus yang di tengah ini jangan dimakan. Artinya kalau jadi manajer Indomaret gitu ya, kan suka ada tuh manajer Indomaret siapa gitu ya, yang the best gitu, suka ditulisin di pampang gitu ya. Sebagai manajer, dia harus mengikuti saran bosnya. Dia nggak bisa seenaknya ngambil, dia bawa pulang ke rumah. Ya jadi ada aturan-aturan dan seperti itu juga. Kita ini bukan owner, tapi Tuhan ownernya, kita adalah manajernya. Kita harus mengikuti aturan yang Tuhan mau. Nah yang punya pesta itu owner. Tapi kita adalah manajernya. Lebih lanjut ya, baca. Semua sumber diberikan kepada manusia untuk dikelola. Ciptaannya adalah ungkapan dari kasihnya. Tuhan adalah tuan rumah dan kita adalah tamunya. Ya, disediakan semua yang baik. Dalam dunia yang penuh dengan kesempatan dan kelimpahan, kita hanya diminta untuk menjaga dan menikmati pesta itu dan menyebarkan kebaikannya. Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, ya kita terbatas. Tapi kita bisa melihat, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tapi manusia gagal menerima kemurahan Allah di tengah keadaan seperti itu Yesus dilahirkan. Tetapi apa yang disediakan Tuhan, manusia tidak bisa mengalaminya. Seharusnya manusia hidup dalam kelimpahan, tetapi kita menemukan manusia yang kekurangan dan penuh pergumulan. Yesus bertumbuh dalam dunia seperti di atas, di bawah penjajahan militer Roma. Bagaimana cara Yesus menanggapi dunia yang merasa, bahasa Inggrisnya scarcity, merasa selalu kurang.
kurang, langka gitu. Orang-orang kehilangan tanah karena pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh Roma. Mereka diambil tanahnya dan keluarga mereka karena hutang dan kemiskinan. Bangsa yang dijajah adalah bangsa yang miskin. Pandangan Yesus terhadap kemurahan Allah karena dia tahu bumi ini adalah punya Bapaknya di sorga. Bagaimana cara pandangnya terhadap Bapaknya di sorga? Dalam kondisi seperti itu Yesus mengatakan, pandanglah dan lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak mengumpulkan makanan untuk diri mereka sendiri, namun mereka cukup. Atau lihatlah bunga bakung di padang yang tidak memintal, namun diberikan keindahan dan kelimpahan. Mereka tidak stres tentang keberadaan mereka. Tuhan sudah sediakan. Kok kamu stres? Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kamu. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tuhan Yesus kasih tahu, Tuhan tuh baik buat kita. Bapak kita di surga itu generous buat kita. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nggak usah apa? Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Rasul Yohanes bilang gini, barang siapa takut, dia tidak tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena Bapak kita ini generous. Lanjut. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau kita meragukan kemurahan Allah, kita tuh gak percaya bahwa Bapa kita tuh generous. Sebab itu janganlah kamu khawatir, mari kuatkan hati kita. Gak boleh khawatir. Saya percaya hidup saya. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketidakpercayaan manusia terhadap kemurahan Allah mengakibatkan manusia selalu kurang. Yesus mengetahui bahwa manusia tidak hidup seperti yang dimaksud Allah. Yesus memandang bahwa kekurangan bukan disebabkan kurangnya sumber, tetapi masalahnya adalah cara berpikir kita yang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dipercaya, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Saya baca pelan-pelan ya. Yesus mengetahui bahwa manusia tidak hidup seperti yang dimaksud Allah, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kemurahan. Yesus memandang bahwa kekurangan bukan disebabkan kurangnya sumber. Sumber berkat kita, tetapi masalahnya cara berpikir kita yang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dipercaya. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Kembali kepada kitab Kejadian, pada waktu Tuhan menyediakan semua yang baik, ayat 1 dari Kejadian pasal 3. Adapun ular ia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis membujuk. Ya, ular bukan iblis, tapi iblis masuk ke dalam ular, binatang yang cerdik itu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, dilawan nih sama Hawa. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, bukan gak boleh loh. Boleh, gitu ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kau mati. Sampai titik ini dia udah benar, Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, dia masukkan pikiran jelek kepada Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia coba lawan firman Tuhan dengan pikirannya si setan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Enggak begitu Hawa, kalau kamu makan, kamu bisa jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa terpengaruh.
Seharusnya kalau dia percaya, dia lawan si iblis. Coba kita lihat apa yang terjadi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi masalahnya bukan karena kurangnya sumber, tapi karena kita nggak percaya kepada Tuhan. Kita meragukan kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan, ikutin aja. Tapi kita meragukan otoritasnya Tuhan. Kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau jadi seperti Tuhan. Kita mau jadi owner atas pohon itu. Padahal ownernya Tuhan. Kita diminta jadi manajer. Tapi iblis memasukkan pikiran, enggak apa-apa, kamu ambil aja. Kamu bisa jadi seperti Tuhan, jadi owner. Hati-hati dengan pikiran yang mengatakan bahwa kita ini owner dalam kehidupan. Salah. Selama kita memikir bahwa kita adalah owner, kita akan merasa kurang. Karena kalau kita pengen sesuatu, kita udah dapat sesuatu, selalu rasa kurang. Pengen memiliki, apa-apa pengen memiliki. Apa-apa pengen memiliki, punya harta pengen dimiliki. Karena kurang terus. Tapi berbeda mindsetnya kalau kita adalah manajer. Bahwa Tuhan yang kaya akan menyediakan keperluan kita. Kita nggak takut kekurangan. Karena Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan akan mencukupkan saya dan saudara. Karena itu jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Percayalah Tuhan pemilik segala sesuatu akan menyediakan kepada manajer-manajernya apa yang dibutuhkan. Kalau konsep ini kita mengerti bahwa kita adalah manajer, kita nggak bakal pernah merasa kekurangan. Karena pemiliknya adalah Tuhan. Tapi kalau kita mencoba mengambil bahwa kita adalah pemilik, kita akan selalu merasa kurang. Udah dapat ini kurang, dapat ini kurang terus. Bahkan udah dapat keluarga yang baik kurang, mau cari keluarga yang lain. Kenapa? Karena kurang. Si iblis menaruhkan pikiran-pikiran jahat. Hati-hati konsep bahwa kalau kita punya uang, kita adalah pemilik, kita bisa ngatur segalanya. Salah. Kita adalah manajer, seperti orang yang dipercaya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Waktu kita dapat uang, kita harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, uang ini mau dipakai apa? Kalau kita bisa menata dengan baik, Tuhan akan mempercayakan. Seperti manajer itu, kalau dia bisa mengelola dengan baik, dia akan percayakan lebih naik. Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi, karena dia tahu tempatnya. Manajer ini tahu tempatnya, dia tidak menggantikan posisi owner, tapi dia dipercaya oleh owner. Konsep ini penting sekali, mari kita baca lebih lanjut. Kemurahan Allah dipulihkan dalam sebuah bangsa. Tuhan gak pernah habis berpikir bagaimana cara memulihkan sebuah bangsa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, mengalami kesusahan, penderitaan, segala macam. Tapi Tuhan punya rencana yang indah untuk supaya manusia dapatkan generasinya Tuhan. Allah ingin manusia mengalami kemurahannya kembali. Maka pada suatu waktu Allah memilih keturunan dari seorang yang bernama Abraham. Dia menjanjikan untuk memberikan kembali kelimpahan kepada mereka. Allah ingin menyediakan semua yang mereka butuhkan sehingga mereka kembali mempercayai kemurahannya. Melalui mereka seluruh dunia akan melihat betapa murah hatinya sang tuan rumah tersebut. Tetapi itu tidak seperti yang diharapkan. Tuhan menginginkan bangsa Israel itu menjadi showcase-nya dia di muka bumi. Melihat bangsa Israel yang diberkati, orang bisa melihat Tuhan. Tapi bangsa Israel gagal menjadi manajernya Tuhan. Mereka mau memiliki hidup mereka mau atur hidup mereka menyembah berhala. Mereka mau tempatkan kekayaan menjadi pusat mereka. Kita lanjut. Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian. Dari keturunan Abraham lahirlah sebuah bangsa yang bernama Israel. Israel kemudian masuk ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan kelimpahan, tanah yang penuh dengan susu madunya. Semua yang baik itu Tuhan tunjukkan. Bangsa Israel melupakan tuan rumah yang memberikan itu kepada mereka.
Mereka bertindak sepertinya semua itu milik mereka dan sepertinya di sana tidak cukup. Kenapa? Karena mereka mau memiliki. Kalau memiliki itu nggak pernah cukup. Karena yang sebenarnya pemiliknya yang mempunyai langit dan bumi itu Tuhan. Yang akan menyediakan. Tapi karena dia mau mengambil, nah terjadilah peperangan, perebutan kekuasaan, berantem satu dengan yang lain. Itu memimpin kepada peperangan, perusakan bangsa Israel. Jika kita adalah tuan rumah, mungkin kita menyerah. Aduh, bandel banget nih. Gue udah undang pesta, gue udah kasih yang baik, tapi lu bandel terus lu mau jalan sendiri. Gue udah kasih yang terbaik, tapi lu mau jalan sendiri. Nah, Tuhan tidak menyerah. Kalau kita mungkin menyerah, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Ulangan 32 ayat 10, didapatnya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Begitu sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau biji mata itu dijaga dari segala mara bahaya. Seperti itu Tuhan menjaga bangsa Israel. Ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ayat 13, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak-lemak anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia yang memandang rendah gunung batu keselamatannya. Jadi dia tidak menghormati pemilik. Dia tendang tuh pemilik. Dia mau jadi pemilik. Hati-hati konsep mau jadi pemilik. Ya, kita adalah manajer dari apa yang dipercayakan Tuhan. Karena itu kalau kita tahu kemurahan hati Allah, kita nggak tahan dengan semua yang baik kita akan bagikan. Karena kita ini jadi manajer, dipercaya oleh Tuhan. Pemberian yang tertinggi Bapa Surgawi memberikan anaknya sendiri kepada manusia. Pada waktu bangsa Israel gagal, Allah nggak pernah kehabisan akal. Bagaimana caranya selama 400 tahun dalam kegelapan, kemudian Allah mengirimkan putranya yang tunggal. Allah Bapa kemudian memberikan pemberian lain yang mengejutkan. Allah memberikan anaknya sendiri kepada manusia. Wow, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia bergabung dalam pesta yang berantakan atau pesta yang rusak. Dan perlu dicatat, Yesus sang putra hidup dengan keyakinan bahwa di sana adalah cukup dan bahwa Bapanya di surga. Sang tuan rumah yang baik hati adalah dapat dipercaya. Cara berpikirnya tentang kelimpahan mengizinkan dia untuk berkorban dan bermurah hati bahkan kepada musuh-musuhnya. Dia nggak pernah merasa kurang selama di bumi. Dia nggak pernah menarik, meminta. Enggak, justru dia selalu memberi karena tahu Bapanya berkelimpahan. Bapanya nggak pernah habis untuk dia minta. Kalau kurang dia minta. Bapak ada 5 roti dan 2 ikan. Tuh ada banyak orang yang masih kurang. Butuh makanan. Berdoa mujizat terjadi. Bapak ada kesusahan, orang-orang sakit. Sembuhkan, sembuh. Enggak pernah ada kata kurang di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Selalu ada kelimpahan. Dan itu yang dia bagikan kepada saya dan saudara. Ayo percaya kepada Bapa yang murah hati. Bapa yang generous. Yesus menantang para muridnya. Dan Yesus memanggil para muridnya untuk mempercayai kelimpahan dari Allah seperti dia. Itulah mengapa dia mengatakan juallah kepunyaanmu dan berikanlah kepada orang miskin dan jangan khawatir akan hidupmu. Dia mengundang kita untuk hidup dengan cerita yang berbeda. Seorang yang dibangun pada kepercayaan dalam kebaikan dan kasih Allah. Nah ini yang menjadi pemahaman yang kita harus ingat baik-baik setelah kita pulang dari ibadah ini. Ayat 15. Penyebab kekurangan manusia ingin memiliki padahal Allah lah pemiliknya. Manusia menyimpan keraguan kepada yang mempunyai pesta. Manusia menjadi ragu, khawatir akan semua yang baik. Oleh karena ketidakpercayaan kepada Allah, maka kita khawatir, takut, dan mengambil apa yang bukan punya manusia. Yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia memiliki cara berpikir yang salah bahwa Tuhan menahan yang baik buat saya. Kayaknya nih, kata Hawa gitu ya, Tuhan nahan yang baik nih, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu sebenarnya baik buat saya makan. Tapi Tuhan gak kasih. Cara berpikir konsep yang salah. Ini kan uang gua, hasil keringat gua, boleh dong gua atur. Gua mau ngatur sendiri buat gua. Itu cara berpikir yang salah.
tanpa sadar kita mau melangkahi kepemilikan Tuhan dalam hidup kita. Kepemilikan Tuhan atas anak, istri, keluarga kita. Kepemilikan Tuhan atas komunitas yang kita layani. Kepemilikan Tuhan atas pekerjaan kita. Hati-hati bahwa mereka adalah punyanya Tuhan. Kita hanya manajer, kita hanya dipercaya. Jangan mengambil, memiliki yang punyanya Tuhan. Manusia berpikir bagaimana bisa memiliki untuk saya. Dari situlah muncul kecemburuan, kemarahan, kejahatan. Dan dari situlah kelihatannya manusia bahwa dunia itu tidak cukup. Kalau ada orang berhasil, saya mau seperti dia. Cemburu, iri hati, jadi berantem. Ya, padahal itu semua datangnya dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur kalau Tuhan percayakan kepada sesama kita yang baik. Dan kita harus kerjakan bagian kita sampai Tuhan percayakan lebih lagi. Bukannya iri. Kenapa? Kepemilikan miliknya Tuhan. Kita adalah manajer. Nah, konsep ini harus dimahami. Manusia berpikir bagaimana bisa memiliki untuk saya. Dari situlah muncul kecemburuan, kemarahan, kejahatan. Dan dari situlah kelihatannya manusia bahwa dunia ini tidak cukup. Pesta kemudian selesai, manusia harus masuk kembali kepada medan perang. Manusia akhirnya diusir dari Taman Eden dan harus mengusahakan tanah di mana ia diambil. Mendapat hidup kekal adalah dengan menempatkan Tuhan sebagai pemilik dan kita manajernya Tuhan. Belajar dari Taman Eden dan Taman Getsemani. Apa yang membedakan taman sama-sama taman, tapi yang satu Eden, satu Getsemani. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dia mau ambil hidup kekal? Enggak. Cara kamu memperlakukan hidup kamu tidak benar, maka aku tidak akan berikan pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan itu adalah hidup yang kekal. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yang menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Dan pedang yang menyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya. Kita masuk kepada Taman Getsemani, tadi Taman Eden. Kegagalan Adam dan Hawa. Ini cerita tentang Adam yang kedua, Kristus. Kalau Adam yang pertama gagal karena tidak bisa memperingatkan Hawa. Dan dia juga terbujuk dengan perintah bujukannya si iblis. Ini Adam yang kedua yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gak gampang merelakan, menyerahkan nyawa, menjadi manajer gak gampang. Kalau bosnya suruh apa ya ikutin. Bapak di surga, kamu menjadi tebusan bagi banyak orang. Gak gampang. Tuhan Yesus juga merasakan kegentaran, ketakutan. Untuk bisa rela jadi penata layan yang baik. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Enggak memegang, ini punya saya, enggak. Coba perhatikan ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa? Cawan penderitaan. Dia harus minum cawan penderitaan yang biasa kita tiap bulan memperingati. Darah Tuhan Yesus tercurah. Kita makan hosti, roti melambangkan tubuh yang terpecah. Tuhan Yesus juga pengennya jangan. Kalau bisa jangan Bapak, jangan. Itu kedagingan kita. Tapi kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Kalau mau jadi manajer yang baik seperti Tuhan Yesus. Enggak ngotot dengan keinginannya. Tapi biar kehendak Bapa aja yang jadi. Maunya enggak mau tuh salib, enggak mau. Enggak mau ngalamin penderitaan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Tuhan Yesus butuh Bapaknya di surga. Itu dia datang kepada Bapaknya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Kan
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Rela nggak nyawa kita? Kalau kita dibully, mungkin direndahkan, tapi kita tetap mengasihi. Sacrifice diri kita, kedagingan kita, kita berkorban. Seperti Tuhan Yesus. Rela nggak? Saya nggak jajan supaya bisa kasih kepada orang yang membutuhkan. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tuhan Yesus rela. Submit, tunduk kepada Bapanya di surga. Ayat 17, buah dari kerelaan Yesus untuk tidak memiliki tapi menjadi penatalan hidupnya apa? Buahnya. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Coba kita lihat buah dari orang yang murah hati. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan ego berantem sama pasangan atau sama anak atau sama yang lain. Tapi menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mentang-mentang dia pemimpin, wah dia arogan, nggak boleh. Ya, milik yang tidak harus dipertahankan. Ya, dia merendahkan diri dari anak Allah jadi hamba, jadi manusia jadi hamba. Luar biasa. Pengorbanannya begitu luar biasa. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Gua kan bapak, gua kan pemimpin, gua berhak dong. Lu ngikutin gua, ya, bukan gua ngikutin lu gitu ya. Wah arogan, gak boleh gitu ya. Bisa gak kita merendahkan diri? Atau jadi pemimpin, atau jadi seorang ibu, seorang mama, atau seorang anak yang mau merendahkan kepada saudaranya satu dengan yang lain. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba buat sesamanya. Dan keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia layak menerima pujian karena dia mau merendahkan dirinya, bermurah hati. Dia rela memberikan semua yang dia miliki. Gak gampang. Pergumulan untuk menghidupi nilai kemurahan Allah. Tetapi hidup dalam kemurahan tidak berarti kehidupan semua akan berjalan baik. Coba lihat Yesus, dia dihianati oleh teman-temannya dan dia mengalami penderitaan. Ini tidak mengherankan Yesus. Dia tahu bahwa orang-orang akan mengambil keuntungan dari kemurahannya. Gue udah baik malah dimanfaatkan. Kita pernah mengalami mungkin masing-masing dari kita. Tapi Tuhan Yesus terus jalani. Dia tahu bahwa orang-orang akan mengambil keuntungan dari kemurahan. Nyatanya itu adalah rencananya. Sungguh ya, pikirkan tentang ini. Yesus tahu bahwa kita semua tanpa pengharapan ditipu oleh kebohongan bahwa kita tidak cukup. Ya kita nggak cukup, gue kurang, gue udah memberi. Tapi gue dapatnya yang jahat. Ya, gue nggak terima. Padahal Tuhan sudah memberikan kasih-Nya. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Gak pernah kita kekurangan kasih. Untuk bisa memberikan kasih seperti Tuhan Yesus memberikan kasih kepada saya dan saudara. Tuhan sudah memberikan nyawa. Dia memberikan darah. Kita belum sampai mengeluarkan darah untuk mengasihi orang. Mungkin kita baru dibully, kita baru mungkin dianiaya. 19. Yesus melawan kebohongan bahwa manusia tidak bisa hidup dalam kemurahan Allah.
Ya, itu adalah kebohongan yang perlu ditaklukkan. Jadi itu adalah apa yang Yesus kerjakan ketika dia memberikan kita nyawanya. Kematian Yesus adalah ungkapan tertinggi dari kasih kemurahan Allah kepada kita. Ya, kasih Allah dapat membalikan kematian kepada kehidupan dan kekurangan kepada kelimpahan. Seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kita ini jadi kaya, gak pernah kekurangan yang baik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Kayak itu jangan sampai kita ilfeel, aduh saya emang gak bisa apa-apa. Tuhan sudah berikan darahnya, jangan sampai kita meng-underestimate semua yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita percaya diri, kita menjadi kaya. Kaya dalam hal apa? Dalam kemurahan. Kaya dalam hal apa? Dalam kebaikan, dalam pemberian. Lanjut, ayat 20.20. Undangan mengikuti jalannya dan penolong sejati yang menyertai umatnya. Dan Yesus memanggil para mengikutnya untuk menjalani pesta yang sejati seperti awal yang dia berikan. Ya, dia sebut itu adalah kerajaan Allah. Undangan kita ke pesta ini kita juga mendapat hadiah yang lain. Bukan hanya Tuhan Yesus, tapi kehadiran dan pribadi dari Roh Kudus sendiri. Dia tinggal di dalam saya dan saudara, Roh Kudus itu tinggal. Ya, enggak perlu ada yang ditakuti jika roh Allah tinggal di dalam kita. Tidak ada yang lebih besar roh yang ada di dalam dunia ini. Roh ketakutan, roh intimidasi, karena Roh Kudus lebih besar. Yang mengajar kita bagaimana untuk mempercayai kemurahan dari Sang Tuhan rumah seperti yang Yesus kerjakan. Ada Roh Kudus. Roh Kudus bersama dengan saya dan saudara. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jangan terjebak ya dengan si iblis. Tapi Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ada beberapa tips yang kita bisa lakukan dalam bermurah hati. Yang Mother Teresa mengatakan seperti ini, satu hal yang saya minta dari Anda, jangan pernah takut untuk memberi, tapi jangan memberi dari kelebihan Anda, berikan di mana hal itu sukar bagi Anda. Bahkan di dalam kekurangan kita bisa memberi, wah saya pas-pasan cukup, tapi kita bisa menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Kemurahan hati dapat dipraktekkan dimulai dari pencatatan laporan keuangan kita. Untuk menyisihkan, untuk perpuluhan, seed of faith, dan misi serta sosial. Dapat pendapatan, sisihkan untuk perpuluhan. Ya, ada pos untuk perpuluhan, ada pos untuk seed of faith, ada pos untuk misi, ada pos untuk sosial. Walaupun di dalam pas-pasan, tapi kita coba biasakan untuk menyisihkan itu. Kemurahan hati dimulai waktu kita tidak menghakimi orang lain, tetapi membantu. Waktu orang itu bolak-balik gitu ya, jatuh di lubang yang sama. Tapi kita tetap membantu dia, enggak menghakimi dia. Murah hati kita, bisa enggak? Seperti Tuhan Yesus kepada penjahat yang mau disalib. Tuhan ampuni aku. Di tengah terakhir hidupnya, Tuhan tetap memberikan kemurahan. Kemurahan hati dilakukan ketika kita disakiti oleh orang lain, tapi kita tetap mengampuni. Pengampunan bukan barang yang mahal. Kemurahan hati diberikan tanpa pamrih, tanpa membedakan orang. Kemurahan hati harus adil. Jangan biarkan Tuhan sudah memberi yang baik buat kita, tapi kita menyimpan untuk diri kita.